Hey semuanya, selamat datang di Dapur Plus Plus. Plus nikmatnya, plus ilmunya. Dicacah, diaduk, sedap. Oke? Nah, selamat datang ya. Perkenalkan, nama aku Arif. Aku dari Karawang, Jawa Barat. Dan aku menyelesaikan pendidikan komersial kukeriku di Australia. Dan aku banyak ngasih informasi tentang bagaimana aku bisa datang ke Australia di channel ini nih. Oke? Dan juga kalau kalian pengen belajar tentang memasak, disinilah channel yang tepat karena aku bakal bedah teori-teori yang aku dapatkan selama perkuliahan dan semoga ini nanti membantu buat kalian yang ingin berkarir menjadi seorang chef atau ingin meningkatkan kemampuan memasak kalian atau ingin mencari informasi tambahan tentang dunia kuliner. Oke, dan semoga kedepannya ya aku bisa mempunyai kitchen yang keren, yang menakjubkan seperti chef-chef itu. Oke? So, subscribe dulu, share, komen, dan like. Oke? Di kesempatan pertama ini, aku ingin menjelaskan tentang metode-metode memasak. Ada beberapa metode memasak yang perlu kalian tahu dan aku akan tunjukkan dalam bentuk video-video menarik. Oke? Prinsip cookery atau prinsip memasak terdiri dari 1. Boiling, simmering, dan blanching. Boiling ini adalah teknik merebus makanan secara full tertutupi oleh air dan temperature airnya mencapai 100 derajat Celcius. Ditandai dengan air yang meluap-luap dengan gelembung-gelembung besar. Simmering adalah merebus makanan dalam air panas dengan temperature lebih rendah antara 95 sampai 98 derajat Celcius. Sedangkan blanching adalah merebus makanan terutama sayuran dengan durasi waktu yang singkat tanpa merubah total warna dan tekstur makanan tersebut atau sayuran tersebut. 2. Poaching. Poaching adalah teknik memasak dengan cara merebus makanan pada temperature yang lebih rendah. Bahkan jangan sampai kelihatan ada bubble-nya sama sekali. Biasanya teknik ini digunakan untuk memasak dalam jangka waktu yang lama agar tekstur makanan tidak hancur. Teknik masak ini paling sering digunakan saat poaching egg untuk egg benedict, smash avocado, atau basic breakfast ala barat. Teknik ini juga digunakan untuk masak stok, merebus buah-buahan, merebus singkong, talas, dan daging. Selain poaching dengan teknik tradisional, di industri kulineri kita mengenal yang namanya sous vide. Sous vide merupakan mesin yang diset di sebuah wadah yang berisi air untuk memasak dalam waktu yang cukup lama dari waktu normal. Biasanya bahan-bahan dimasukkan ke dalam plastik dan divakum hingga tidak ada udara di dalam plastik tersebut. Kemudian dimasukkan ke dalam water bath-nya. Biasanya temperature panasnya itu antara 55 sampai 60 derajat Celcius. 3. Braising. Ini adalah teknik memasak di mana makanan hanya tercover setengah oleh air dan diungkep. Terus dimasak hingga matang. Bisa dimasukkan ke dalam oven atau dibiarkan di atas kompor. Semakin slow apinya dan santai dalam memasaknya, hasil makanannya akan lebih tender. Cocok untuk memasak daging. 4. Stewing. Kebalikannya dari braising, masak dengan teknik ini, makanan harus tertutupi oleh liquid atau air. Durasi waktu yang lama dalam proses memasaknya memberikan rasa yang meresap dan kuat. Umumnya tidak perlu ditambahkan lagi garam karena daging dan sayuran sudah memberikan natural salt. Dan liquid yang digunakan itu banyak, maka saus yang dihasilkan pun akan lebih banyak ketimbang dengan menggunakan teknik braising. Dan teknik ini bagus untuk memasak opor, rendang, maupun presto. 5. Steaming atau mengukus. Ini adalah teknik memasak di mana si makanan ditaruh di atas air yang mendidih sehingga memunculkan uap. Uap tersebutlah yang akan mematangkan makanan itu. Teknik memasak ini bisa menjadi pilihan paling sehat di antara teknik memasak yang lainnya. Kandungan nutrisi dalam bahan makanan tidak akan hilang karena tidak larut dengan air. Metode ini bagus untuk mengukus kue, umbi-umbian, sayuran, pepes ikan, dan dumpling. 6.
microwave cookery. Teknik memasak ini memanfaatkan microwave di mana energi yang ditransfer ke makanan menggunakan gelombang elektromagnetik. Siapa yang pernah memasak mie instan di microwave atau memanaskan air untuk membuat kopi? Wah, microwave sangat membantu sekali ya. Bahkan teman-temanku memasak nasi loh di microwave. Microwave umumnya digunakan untuk memanaskan kembali makanan atau menghilangkan tekstur beku di makanan. Biasanya di komersial restoran, chef akan memasak makanan dalam jumlah yang sangat banyak untuk memangkas waktu pengerjaan. Makanan yang sudah dimasak dan dingin akan diporsi dalam kemasan-kemasan atau disimpan dalam wadah dan ditaruh di freezer. Ketika restoran sangat sibuk dan ada kekurangan bahan, sedangkan bahannya beku, maka microwave ini cukup bisa diandalkan. 7. Deep frying. Ini adalah teknik memasak yang banyak paling disukai orang. Karena memasak dengan teknik ini, makanan jadi nikmat dan renyah. Dalam teknik ini, makanan harus terendam dalam lemak panas atau minyak. Metode ini sangat tepat untuk makanan yang harus dimasak dengan cepat. Lebih bagus apabila makanan itu dilapisi oleh sesuatu, misalnya tepung, adonan tepung, atau bubuk roti. Contohnya goreng bawang, pisang goreng, chicken schnitzel, kram calamari, fish and chips, dan tempe mendoan. 8. Baking. Ini adalah teknik memasak di mana makanan dimasukkan ke dalam oven dengan suhu panas dan kering. Jadi harus hati-hati nih guys ketika menggunakan oven. Selalu persiapkan lap yang kering dan dilipat dengan baik. Jangan lap basah karena akan menyebabkan steaming proses, sehingga nanti lapnya akan memanas dan membakar tanganmu. Teknik baking ini bisa digunakan untuk membuat sponge cake, muffin, cookies, dan pie. 9. Roasting. Ini adalah proses pemanggangan di dalam oven atau di dalam alat yang disebut spit. Umumnya suhu panas akan dikombinasikan dengan udara sehingga suhu panas akan dengan rata memanggang semua bagian daging. Atau dengan alat spit yang setiap saat perlu diputar agar matang merata dengan baik. Roasting tak hanya untuk daging tapi juga untuk sayuran. Jika aku perhatikan, kalau roasting ini ukuran daging atau makanan yang akan dipanggang jauh lebih besar seperti seonggok kambing, seekor ayam, atau juga kaki sapi. Teknik roasting juga bisa dibilang dapat menghasilkan makanan yang lebih menyehatkan. 10. Grilling. Metode ini merupakan cara memasak dengan radiasi panas yang diarahkan dari bawah makanan. Berbeda dengan roasting, di mana radiasi panas harus rata mengenai semua bagian. Sumber panas bisa dari arang, kayu, gas, ataupun listrik. Metode grill jauh lebih singkat daripada metode roasting. Aku simpulkan kalau daging atau makanan yang menggunakan metode memasak grilling, ukurannya itu kecil-kecil, seperti sate, ayam panggang, potongan, dan ikan bakar. 11. Shallow frying. Ini adalah teknik di mana makanan dimasak dengan sedikit minyak di wajan atau penggorengan. Metode ini sangat populer karena kualitas makanan yang dihasilkan. Sayuran yang dimasak dengan teknik ini masih terasa crispy dan warnanya masih bagus. Makanan yang hangus muncul ketika temperature yang tinggi mengakibatkan kandungan gula yang ada dalam sayuran itu mengkaramelize. So make sure, control the temperature, dan hati-hati ya, panas banget biasanya wajannya itu. Well, itulah guys pelajaran memasak hari ini. Semoga bisa nambah ilmu ya, semoga bisa dimengerti. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk tulis di komen. Kalian juga bisa mengunjungi sosial mediaku @dapurplus++. Terus juga jangan lupa nih subscribe guys, biar aku makin keren, oke? Biar aku makin semangat untuk berbagi ilmunya. Oke, dan salam kenal buat kalian yang baru gabung di channel ini. Inilah pertemuan pertama kita ya di kesempatan kali ini. So, sukses terus. Terima kasih. Gosreng-gosreng. Permios.